Ingat, Allah menyuruh kita mengajak orang kepada jalan Allah, bukan jalan ormas. Kita tidak disuruh Allah mengajak orang ke Muhammadiyah. Kita tidak disuruh Allah mengajak orang ke NU, ke Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kita pagi ini adab bertetangga. Satu, tetangga ini adalah perintah Allah dan Rasul. Bagian dari keimanan. Kebahagiaan hidup. Bagaimana aplikasinya berbuat baik kepada tetangga itu adalah kita masuk kepada poin yang kedua, saling memberi. Ini kita hapus. Adab bertetangga, satu, berbuat baik kepada tetangga. Kedua, saling memberi. Tidak boleh saling mengganggu. Terakhir, ya, berbuat baik kepada tetangga ini adalah amar ma'ruf, ya, mengingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saling menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Memang tetangga kita itu nggak ada yang malaikat. Tetangga kita itu semuanya manusia. Manusia itu al-khata' wan nisyan sifatani linnas. Salah dan lupa kedua-duanya sifat manusia. Nah, kalau ada tetangga kita yang salah, ada tetangga kita yang lupa, kita menasehati. Tapi ingat, jangan di depan umum. Ajak berduaan. Ya, ajak berduaan lalu sampaikan nasihat itu. Kalau di depan umum, ya, tidak ada orang yang tidak tersinggung kalau dinasihati di depan umum. Bapak gimana sih? Oh, orang lagi banyak ini. Bapak gimana kok gitu? Nggak boleh, Pak. Betapapun bagus pun nasihat kita, dia mukanya pasti merah. Dia akan jengkel kepada tiket kita. Nah, kita tidak boleh menyakiti tetangga tadi. Jadi cara yang bijak, cara yang santun, cara yang elegan. Pak, boleh saya minta waktu sebentar? Saya ada perlu. Oh, boleh. Nah, berduaan kita. Nggak ada orang mendengar. Jadi istilahnya 4 telinga, pembicaraan 4 telinga. Telinga kita 2, telinga kita 2. Sampaikan, begini loh Pak, itu tuh tidak baik menurut agama kita, tidak baik, tidak benar.
Nah, sebaiknya ini. Dia sampaikan seperti itu. Nah, berlanjut kepada amar ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, yang disukai Allah. Mungkin dia belum sholat, mungkin dia belum puasa, mungkin dia belum ke masjid, ya kita ajak ke masjid. Itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah daripada yang dilarang oleh Allah. Mungkin dia berbuat dosa, maksiat, dagang narkoba, berjudi umpamanya, ya kita nasihati secara 4 mata, 4 telinga, ngomong berduaan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara Anda melihat hal yang mungkar yang ada pada saudaramu, tetanggamu, masyarakatmu, bangsa dan negaramu, falyughayyir biyadihi, cegah dengan tangan. Dengan tangan artinya dengan power, bukan orang digampar semua, enggak begitu maksudnya, tapi dengan power. Yang punya power tentu pemerintah, ulil amri, paling tinggi presiden, paling rendah ketua RT. Ini wewenang pemerintah dengan power. Maka tadi saya katakan, yang berhak memberantas petasan itu secara vulgar adalah pemerintah. Maka saya dorong untuk gelar spanduk kalau datang musim petasan nanti. Musim petasan itu pergantian tahun baru biasanya, Ramadan dan pasca Ramadan bulan Syawal biasanya. Silahkan di luar orang main petasan, tapi di komplek kita ini kita usahakan steril daripada petasan. Tidak ada bunyian petasan. Nah ini pertama, falyughayyir biyadihi, dengan power, dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak punya power, kita bukan ketua RW, kita bukan ketua RT, maka cegah dengan lisan, dengan lidah, nasihati. Ini yang kita katakan tadi, saling menasihati. Fa in lam yastati', kalau tidak bisa juga, bicara lidah terasa kalu, bicara tidak komunikatif, tergagak gugup, enggak mengerti orang pembicaraan kita. Nah, falyughayyir biqalbi, fa biqalbi, dengan hati membenci kemungkaran itu. Nah, dengan demikian wadzalika ad'aful iman, itulah gambaran iman yang paling lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil daripada nahi mungkar. Dalil dari amar ma'ruf ini dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Ya, Quran surah 16 An-Nahl ayat 125. Yang tadi hadis sahih riwayat Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu. Ingat, Allah menyuruh kita mengajak orang kepada jalan Allah, bukan jalan ormas. Kita tidak disuruh Allah mengajak orang ke Muhammadiyah. Kita tidak disuruh Allah mengajak orang ke NU, ke Nahdlatul Ulama. Kita tidak disuruh Allah mengajak orang ke Persis, ke Wasliyah. Tapi kemana disuruh Allah mengajak? Ke jalan Allah, jalan Tuhanmu. Nah, jalan Allah yang dimaksud adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah, yaitu para sahabat. An-Nahl surah 16 ayat 125. Bagaimana cara mengajaknya? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Jangan dengan hantam kromo, ya, kerasak kerusuk, tidak bisa seperti itu. Dengan hikmah, dengan bijaksana,
dengan elegan, ya banyak istilahnya, dengan santun gitu ya. Lalu kalau umpamanya mereka itu masyarakat ilmiah, kalangan intelek, kita ajak diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan mereka, berjidallah dengan mereka, berbantahanlah dengan mereka. Tapi ingat, dengan cara yang baik. Ya, ketika ada saudara kita yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah misalnya, ya kita sampaikan itu sih baik, ya, tapi tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dalil Anda berbuat seperti itu? Ya, kalau berdiskusi itu perang dalil, adu argumentasi, bukan perang otot. Ya, kita siapkan dalil, di sana juga disiapkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan adu jotos, ya, tapi adu dalil. Itu namanya wajadilhum, berjidallah, berdiskusilah dengan mereka. Tapi tetap dengan cara yang baik. Itu dalilnya. Kita saling menasihati, saling amar ma'ruf, saling nahi mungkar. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Adab bertetangga kita simpulkan. Pertama, kita disuruh berbuat baik kepada tetangga, karena ini adalah perintah Allah dan Rasul. Karena ini adalah bagian daripada keimanan. Karena ini adalah bagian dari kebahagiaan hidup. Lalu aplikasinya seperti apa berbuat baik kepada tetangga itu? Satu, kita saling memberi. Yang kedua, kita tidak boleh saling mengganggu. Yang ketiga, saling saling menasihati, amar ma'ruf, nahi mungkar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,